Halo semuanya, kembali lagi pada video belajar bareng Stata. Pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana merekrut suatu variabel. Jadi ada 4 materi pokok yang akan kita bahas. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan rekrut? Kedua adalah bagaimana cara merekrut suatu variabel dengan menggunakan komen Stata. Ketiga, bagaimana cara merekrut suatu variabel dengan menggunakan fitur menu. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengecek apakah rekrut yang kita buat sudah sesuai atau tidak. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan rekrut. Rekrut terdiri dari dua kata, yaitu re dan could. Rekrut itu artinya membuat suatu kategori baru pada variabel yang sudah ada. Contohnya adalah bisa jadi kita ingin membuat suatu kelompok kategori umur berdasarkan variabel umur yang sudah ada. Di sini jika kita lihat variabel umur atau usia, jika kita lihat dari jenis variabelnya dengan menggunakan komen codebook lalu nama variabel yaitu usia, di sini kita bisa lihat bahwa range-nya antara 18 sampai 58. Artinya variabel usia ini nilai yang paling kecil adalah 18 tahun dan nilai yang paling besar adalah 58 tahun. Dan unique value-nya di sini adalah 33. Artinya ada 33 kategori. Kemungkinan variabel usia ini sifatnya numerik. Jadi memang usia sebenarnya. Lalu bagaimana jika kita lihat di variabel editor? Caranya bisa menggunakan command edit edit seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan fitur menu yang ada di atas, toolbar data editor. Nah, jika teman-teman klik dan teman-teman lihat, di sini variabel usia adalah usia sebenarnya. Jadi responden misalkan menjawab 18 tahun, dia akan dimasukkan jadi 18, dia menjawab 39, 36, 25, dan seterusnya. Nah, kadang ketika kita melakukan analisis data, selain kita melakukan analisis terhadap variabel usia yang sebenarnya ini, misalkan ingin mencari rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, ataupun juga median dari usia responden di sini, kita juga kadang ingin mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Misalkan, berapa responden sih yang berusia kurang dari 20 tahun, berapa responden yang berusia antara 21 sampai 30 tahun, atau responden yang berusia di atas 30 tahun. Nah, jika kita ingin membuat suatu variabel baru yang jenis variabelnya itu skala kategorikal dengan menggunakan variabel yang sebelumnya berskala numerikal yang bukan kategori, itu prosesnya adalah bernama recode. Jadi, di sini kita akan membuat variabel baru yaitu kategori usia berdasarkan variabel usia yang sudah ada. Kita kembali ke bagian stata. Nah, jadi itu adalah fungsi dari recode. Recode itu adalah membuat kategori dari satu variabel, entah itu menambahkan kategori atau menyederhanakan kategori. Selain variabel usia seperti tadi, ada variabel lain juga yang bisa kita buatkan recode-nya. Misalkan di sini kita coba gunakan yang pendidikan. Misalkan kita pakai codebook pendidikan. Nah, di sini variabel asli dari pendidikan terdiri dari 6 kategori, unit value-nya 6, range-nya 1 sampai 6. 1 itu artinya SD, dan 6 itu adalah pasca sarjana. Jadi, ada SD, SMP, SMA, diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Nah, ini adalah variabel asli dari pendidikan. Kadang ketika melakukan analisis, kita juga ingin membuat kategori baru, misalkan pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Pendidikan tinggi misalkan dia di atas SMA, misalkan kode diploma untuk 4, 5 untuk sarjana, dan 6 untuk pasca sarjana ini kita jadikan satu kategori, yaitu pendidikan tinggi, dan kode untuk di bawah eh, diploma 1 SD, 2 SMP, dan 3 SMA,
kita jadikan kategori pendidikan rendah. Jadi menyederhanakan kategori atau membuat kategori baru dari 6 kategori menjadi 2 kategori, itulah proses yang dinamakan dengan recode. Baik, itu semoga jelas ya teman-teman apa yang dimaksud dengan recode dalam stata. Selanjutnya adalah bagaimana cara merekrut satu variabel dengan menggunakan stata comment. Rekrut satu variabel ini sebenarnya kita bisa langsung merekrut dari variabel yang sudah ada. Jadi misalkan kita ubah langsung kategori pendidikan ini. Jadi yang awalnya 1 sampai 6 kategori kita ubah menjadi 1 sampai 2. Seperti itu. 1 misalkan pendidikan rendah, 2 misalkan pendidikan tinggi. Tetapi saran saya sebaiknya kita jangan merekrut variabel aslinya, yaitu variabel pendidikan. Karena ketika misalkan kita melakukan kesalahan rekrut atau ingin mengubah kode rekrut ke variabel lainnya, misalkan awalnya kita sudah rekrut menjadi 2 kategori, tetapi sekarang kita akan rekrut menjadi 3 kategori atau lebih. Nah, kalau variabel aslinya sudah kita ubah, tentu kita akan sulit memperoleh variabel baru lagi, atau kita akan tidak bisa kembali lagi. Nah, karena itu saran saya adalah kita buat variabel baru dari variabel yang sudah ada. Jadi ketika melakukan perubahan record dengan kategori lain, kita tetap memiliki variabel aslinya. Langsung saja, di sini misalkan kita ingin merekrut variabel usia. Ini kita mungkin hapus saja terlebih dahulu biar teman-teman tidak bingung. Nah, di sini untuk kategori usia kita rekrut terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk merekrut kita buat variabel dulu. Caranya adalah generate nama variabel barunya, misalkan kategori usia, generate kategori usia. Kalau saya biasanya dibuatkan sederhana saja, misalkan generate cat usia. Cat itu artinya kategori. Generate kategori usia sama dengan usia. Nah, kita coba lihat di data editor. Jadi di kolom terakhir dari kategori usia ini apakah sudah ada variabel baru? Nah, di sini teman-teman lihat kategori usia sudah ada. Dan di bagian variabel view juga teman-teman bisa lihat kategori usia juga sudah ada. Jika kita lihat variabel aslinya, usia ini juga masih ada teman-teman di kolom yang kedua. Jadi seandainya ada perubahan atau salah mengkategorikan, variabel aslinya tidak akan hilang atau tidak akan berubah. Oke, kita lanjut. Setelah kita membuatkan variabel baru, yaitu membuat kategori usia berdasarkan variabel usia, sekarang baru kita lakukan recode dari kategori usia ini. Misalkan kita ingin mengelompokkan usia berdasarkan kategori pertama adalah kurang dari atau sama dengan 20 tahun. Kategori kedua adalah 21 sampai 30 tahun. Kategori ketiga adalah 31 sampai 40 tahun. Dan yang keempat adalah kategori 4 itu lebih dari 40 tahun. Nah, jika seperti itu, komennya adalah kita record, lalu kita pilih nama variabel yang ingin kita record, yaitu tadi kategori usia. Record kategori usia, kita masukkan formulanya. Jadi, semua usia yang di bawah 20 tahun, berapapun itu akan diubah menjadi kategori 1. Artinya min ini adalah seberapa pun angka yang ada di bawah 20 itu akan diubah menjadi 1 gitu misalkan. Jadi min garing 20 ini sama dengan 1. Artinya angka berapapun sampai dengan angka 20 itu akan diubah menjadi angka 1. Jadi min sampai dengan 20 sama dengan 1. Lalu berikutnya, sesuai dengan pengkategorian kita tadi, usia 21 sampai dengan 30 itu kita kategorikan menjadi 2. Lalu 31 tahun sampai dengan 40 tahun itu dikategorikan menjadi 3.
dan 41 tahun sampai usia maksimal itu kategorinya adalah 4. Jadi untuk komen stata dalam record, teman-teman harus gunakan record, lalu nama variabelnya, lalu bagaimana kriteria melakukan record atau membuat kategori baru. Di sini artinya dalam kurung min garing 20 sama dengan 1, itu artinya min ini angka dari yang paling kecil sampai dengan usia 20, itu kita kategorikan menjadi 1. Lalu selanjutnya 21 sampai dengan 30 itu dikategorikan menjadi 2, 31 sampai dengan 40 tahun itu kategori menjadi 3, 41 sampai dengan usia maksimal itu kategorinya adalah 4. Nah, pengkategorian ini bisa disesuaikan lagi teman-teman karena ketika penelitian kita kan menggunakan definisi kategori usia. Definisi menurut WHO, pengelompokan usia ada yang remaja juga, ada yang kurang dari 25 itu dibilang belum dewasa, ada yang di atas 25 tahun itu dikatakan dewasa. Nah, ini tergantung. Dari Kementerian Kesehatan pun memiliki kategori usia yang berbeda-beda. Jadi, silakan sesuaikan dengan teori mana yang teman-teman gunakan dalam mendefinisikan suatu variabel usia. Nah, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman silahkan lakukan enter. Di sini disebut bahwa kategori usia ada 300 data yang sudah diubah, 300 change made. Kita coba lihat hasil dari perubahan record kategori usia. Caranya kita lihat di data editor. Sekilas kita bisa lihat. Nah, tadi kategori usia ini adalah usia sebenarnya. Misalkan 18, 39, 25, dan lain-lain. Sekarang karena kita sudah record, dia akan berubah jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai dengan kriteria record yang tadi kita tetapkan. 1 di sini artinya yang tadi adalah kurang dari sama dengan 20 tahun. Lalu 2 di sini artinya 21 sampai 30. 3 itu artinya 31 sampai 40 dan seterusnya. Kita kembali. Nah, caranya ngecek apakah variabel kategori usia ini sudah sesuai atau tidak. Ini nanti kita selain menggunakan data editor seperti tadi, kita juga bisa menggunakan komen codebook. Kita coba lihat codebook. Codebook kita masukkan nama variabelnya yaitu kategori usia. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat yang tadi adalah terdiri dari 33 variabel. Ini mungkin kita bisa bandingkan dengan variabel aslinya yaitu usia. Nah, jadi ini adalah yang di bawah ini adalah variabel aslinya. Itu tadi ada 33 unique value atau 33 kategori. Nilai terkecil 18, nilai terbesar 58. Dan di sini setelah kita record sesuai dengan kriteria record yang kita tetapkan, ini unique value-nya menjadi 4. Nilai paling kecil itu 1, nilai paling tinggi itu 4. Nah, ini artinya proses record yang kita lakukan sudah berhasil, teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah dalam memberikan kode 1 itu 2, 3, dan seterusnya, apakah boleh menggunakan angka lain? Misalkan dari 0 sampai 3 atau dari 2 sampai 5, itu misalkan. Jadi kategori 1 ini nggak harus menggunakan angka 1, tapi menggunakan angka lain. Itu boleh teman-teman, yang penting dia berurutan. Misalkan kurang dari 20 tahun itu 2, lalu 21 sampai 30 itu 3, dan seterusnya. Itu boleh. Jadi tidak harus berurutan 1, 2, 3, 4. Tetapi biasanya agar lebih mempermudah, teman-teman sebaiknya buatkan coding yang memang berurutan mulai dari 1 sampai 4 misalkan. Atau kalau mulainya dari 0, silahkan. Yang jelas harus berurutan. Itu adalah bagaimana cara berikut satu variabel dengan menggunakan stata comment. Lalu berikutnya adalah bagaimana caranya berikut satu variabel menggunakan fitur menu. Nah, ini mungkin kita hapus terlebih dahulu agar tidak membingungkan. Caranya sama seperti tadi. Di sini kita pilih
data. Karena kita ingin melakukan transformasi data, berarti kita pilih satu data. Selanjutnya, kita bisa pilih create or change data. Selanjutnya, di sini ada other transformations command. Jadi, kita ingin mengubah atau mentransformasi satu variabel. Nah, di sini kita cari recode. Recode categorical variable. Nah, di sini teman-teman akan diminta variabel mana yang ingin kita recode. Kalau misalkan di sini kita langsung recode, nah di sini sebenarnya bisa kita langsung usia kita recode, tetapi sayangnya kalau misalkan recode-nya salah, nanti akan menyebabkan eh, kita kehilangan variabel aslinya, teman-teman. Karena itu kita sebaiknya buat kategori atau buat variabel baru agar bisa kita recode. Karena tadi yang usia sudah kita coba, kita sekarang coba buat variabel tentang pendidikan. Recode. Oke, kita buat generate kategori pendidikan. Generate kategori pendidikan sama dengan pendidikan. Lalu kita lihat codebook. Kita cek dulu variabel pendidikan ini terdiri dari apa saja. Nah, di sini yang variabel aslinya terdiri dari 6 kategori. Dan kalau misalkan kita codebook juga, tes juga kategori pendidikan. Nah, ini sama persis menjadi 6 kategori juga. Nah, kita ingin buat kategori pendidikan yang baru ini menjadi 2 kategori dari 6 kategori. Misalkan kita ingin lakukan pendidikan rendah dan juga pendidikan tinggi. Rendah itu misalkan dari SD sampai SMA itu kita kategorikan pendidikan rendah. Lalu dari diploma sampai sarjana itu kita kategorikan sebagai pendidikan tinggi. Caranya jika kita menggunakan komen adalah seperti tadi data, lalu create or change data, variable transformation, dan yang terakhir adalah recode categorical variable. Nah, di sini kita masukkan variabel mana yang akan kita recode. Kita pilih yang kategori pendidikan. Selanjutnya, di sini kita required. Requirednya ini formatnya seperti apa, teman-teman? Di sini sebenarnya formulanya seperti tadi, karena pagar ini artinya eh, coding angkanya pagar sampai pagar sama dengan berapa gitu. Jadi ini sama persis seperti komen yang tadi kita gunakan. Nah, misalkan kita pilih yang ini, pagar garing pagar sama dengan sesuatu. Nah, di sini misalkan kita ingin merekrut SD sampai SMA yang kodenya 1 sampai 3 itu menjadi coding 1, yaitu pendidikan rendah. Berarti 1 sampai dengan 3, 1 ini SD, 3 ini SMA, kita kategorikan menjadi 1, yaitu 1 itu pendidikan rendah. Dengan format yang sama, kita juga bisa gunakan tadi. Berarti untuk yang diploma, yaitu kodenya 4, sarjana dan pasca sarjana hingga kodenya 6, itu kita kategorikan menjadi 2. Jadi seperti ini teman-teman. Setelah kita pastikan codingnya sudah sesuai, lalu kita pilih OK. Di sini sudah ada pilihan, ada yang sudah diganti secara otomatis. Kita coba codebook, codebook kategori pendidikan. Nah, di sini sudah otomatis teman-teman diubah. Jadi yang kategorinya 1, 2, 3 itu akan berubah menjadi 1. Selanjutnya yang 4, 5, 6 itu akan berubah menjadi 2. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa pendidikan rendah yaitu dari SD sampai SMA itu codingnya 1 dengan jumlah 229 orang dan coding 2 untuk pendidikan tinggi dari diploma, sarjana dan pasca sarjana itu codingnya 2 dengan jumlah 71 orang. Baik. Lalu kalau kita cek juga di data editor, tadi kita gunakan coding. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kategori pendidikan dia sudah isinya hanya 1, 2, 1, 2 seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan kriteria record yang sudah kita tetapkan. Baik teman-teman, mungkin
Demikian untuk sesi pada video kali ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih.